Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Bunda mau melanjutkan cerita yang kemarin. Namun sedikit berbeda. Hari ini Bunda ditemani oleh si Dodo. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Dodo. Aku adalah si domba kecil. Hari ini aku mau menemani Bunda bercerita. Oke Dodo, terima kasih. Kemarin Bunda sudah bercerita sama teman-teman tentang adab berada di dalam kamar mandi. Sekarang Bunda mau bercerita tentang tata cara membersihkan ketika teman-teman hendak buang air besar dan buang air kecil. Bagaimana sih Bunda caranya? Aku tidak sabar. Oh iya, nih teman-teman kemarin sudah mengenal adab kamar mandi. Duduk masih ingat adab kamar mandinya? Oh tentu dong Bunda, aku masih ingat. Yang pertama, sebelum masuk kita baca doa dulu, doa ke kamar mandi. Terus setelah itu gunakan kaki kiri ketika kita masuk ke kamar mandi. Ketika sudah selesai baru kita keluar menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Oh alah, Masya Allah, pintar sekali Dodo. Semoga teman-teman juga sama, masih ingat seperti Dodo. Nah, ketika kita masuk ke kamar mandi, kita mau buang air besar ataupun buang air kecil, teman-teman harus pada tempatnya. Emangnya masih ada ya Bunda yang tidak pada tempatnya ketika buang air besar dan buang air kecil? Oh iya, ada teman-teman. Dan emangnya terus kalau ada yang buang air besar, ada Bunda yang belum bersih? Tentu ada yang masih ada, hanya buang air besar, setelah buang air kecil, setelah buang air besar sudah tidak dibersihkan. Nah itu juga tidak baik ya teman-teman, karena ketika kita sudah buang air besar ataupun kecil pasti sangat bau dan menyengat, dan itu harus dibersihkan karena itu adalah kotoran. Bagaimana caranya membersihkannya Bunda? Caranya teman-teman boleh ambil gayung dan ambil air dengan penuh. Oke, terus teman-teman diguyur. Nah, diguyur, dipastikan kotorannya, bekas buang kotorannya, kotoran air besar ataupun air kecilnya sampai betul-betul bersih. Diguyur sebanyak 3 kali dengan air gayung yang penuh teman-teman. Oh begitu, kalau sedikit-sedikit. Nah kalau sedikit-sedikit berarti jumlahnya tidak 3 gayung, tetapi bisa lebih karena harus banyak airnya. Oh seperti itu ya Bunda? Tentu saja harus seperti itu. Terus bagaimana cara melihat bersih atau tidak bersihnya? Nah caranya ya gampang. Kalau sudah tidak terlihat kotorannya dan kalau buang air besar sudah tidak terlihat kotorannya dan airnya sudah jernih lagi di tempatnya, dan terus kalau buang air kecil bisa tercium masih ada bau atau tidak ada. Kalau sudah tidak ada berarti itu sudah bersih ya teman-teman. Terus bagaimana cara untuk membersihkan kemaluannya? Oh iya, cara untuk membersihkan kemaluan juga sama. Ambil air yang penuh dalam gayung, terus teman-teman gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Oh seperti itu. Iya, harus menggunakan tangan kiri karena tangan kanan untuk apa tuh kemarin? Untuk makan. Jadi harus pakai tangan kiri. Ingat ya, ketika membersihkan kotoran habis buang air besar atau buang air kecil, teman-teman membersihkan kemaluannya menggunakan tangan kiri. Nah setelah itu bagaimana Bunda? Kan airnya sama seperti tadi. Ambil air 3 gayung air, 1 gayung airnya harus penuh teman-teman biar bersih. Ambil lagi 1 gayung lagi, ambil lagi 1 gayung untuk membersihkan bekas buang air besar ataupun buang air kecil. Setelah selesai membersihkan kemaluan teman-teman, guyur semuanya. Bagian kamar mandinya diguyur semuanya menggunakan air seperti itu. Oh iya ya Bunda, iya harus dipakai
dipastikan bersih. Kenapa? Nanti kan ada lagi yang menggunakan kamar mandi. Kan kasihan ketika ada orang yang masuk kamar mandi tidak nyaman, mencium bau. Nah, itu tidak nyaman. Kamu nyaman tidak, Dodo, kalau menggunakan kamar mandi yang tidak bersih? Oh iya, aku tidak nyaman. Kalau bau aku malas untuk di situ. Betul sekali. Jadinya harus tetap bersih agar ketika ada orang lain yang menggunakan kamar mandinya dalam keadaan bersih. Nah, ketika teman-teman juga menggunakan kamar mandi dalam keadaan kotor, pasti tidak nyaman. Buat nyaman orang lain itu sebagian daripada ibadah kita, amal pahala kita. Allah kasih loh pahala buat kita ketika kita membersihkan bekas buang hajat kita, atau buang air besar atau buang air kecil kita, seperti itu. Terus Bunda, kalau anak laki-laki gimana cara buang air kecil? Pasti berbeda. Oh iya, kalau untuk anak laki-laki buang air kecilnya memang berbeda. Nah, caranya sunnahnya Rasulullah yaitu dengan cara jongkok, teman-teman, tapi tetap di tempatnya ya. Nah, tapi kalau ada yang di kamar mandi umum yang berdiri tidak bisa jongkok, ya udah tidak apa-apa, itu karena darurat ya. Teman-teman boleh berdiri, tetapi kalau teman-teman lihat kamar mandinya yang jongkok, ya udah jongkok saja, karena sunnahnya jongkok. Nanti teman-teman dapat pahala di situ ya. Terus ketika sudah membuang air kecil nih yang laki-laki, teman-teman ya, nah seperti ini seperti itu, agar air sisa yang ada di kemaluan teman-teman yang muslim keluar. Nah, kalau sudah berdehem 3 kali, nah dipastikan itu sudah tidak keluar lagi. Oh, seperti itu ya kalau untuk laki-laki. Iya, karena nanti kalau tidak berdehem, misalkan tidak tidak seperti itu, nanti akan keluar lagi. Nah, itu nantinya nggak bersih, nanti bisa keluar lewat celana. Lupa celananya malah dipakai sholat, nanti tidak sah. Seperti itu ya teman-teman. Itu untuk anak laki-laki. Sama ya, anak laki-laki atau anak muslim, dibersihkannya, diguyurnya. Kalau ada gayung, 3 gayung dengan menggunakan air yang penuh. Oke, seperti itu kalau di kamar mandi jongkok. Kalau di kamar mandi yang berdiri, tentunya kan dinyalakan tuh airnya, dipastikan saja airnya dibanyakin, ditunggu agak sedikit lama, dipastikan baunya sudah tidak ada, baru teman-teman selesai membersihkannya. Seperti itu teman-teman, buat orang lain juga nyaman. Teman-teman nyaman, orang lain nyaman, insya Allah teman-teman juga dapat pahala dari Allah. Oh, seperti itu ya Bunda, aku jadi tahu. Oh, seperti itu ya Bunda. Iya, seperti itu. Nah, sekarang kita pamit dulu ya Dodo. Kita pamit dulu sama teman-teman. Terima kasih untuk hari ini teman-teman sudah mendengarkan Bunda dan Dodo bercerita tentang tata cara membersihkan, buang air besar dan buang air kecil. Terima kasih teman-teman. Salam Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.